Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih latihan soal penilaian akhir semester 1 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Tentunya, jika kalian ingin melihat video latihan soal yang lain, kalian bisa melihat link videonya di deskripsi video ini. Tentunya, apabila video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas atau di grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Kita coba dulu untuk ya, sudah bisa. Soal yang pertama. Perhatikan ayat berikut. Wala ana abidum ma'abattum. Hukum bacaan kata yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah A. Idgham bihuna, B. Idgham bilahuna, C. Ikhfa, D. Iklab. Anak-anak semuanya, di sini kita lihat ada tanwin atau domatain bertemu huruf mim. Adapun huruf mim itu termasuk huruf idgham bihuna, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 2. Perhatikan ayat berikut. La a'budu ma ta'budun. Ayat di atas merupakan bagian dari surat Al-Kafirun ayat ke A1, B2, C3, D4. Anak-anak semuanya, mari kita baca surat Al-Kafirun hingga ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat 1. La a'budu ma ta'budun. Ayat 2. Berarti jelas sekali jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikutnya kita scroll ke atas untuk mengerjakan soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3. Perhatikan ayat berikut. Wala ana abidum ma'abattum. Terjemahan salah satu ayat dari Quran surat Al-Kafirun di atas adalah A. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. D. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Anak-anak semuanya, kita perhatikan di sini. Nah, ini wa artinya dan. La itu tidak, ana itu aku atau saya. Berarti yang cocok di sini adalah wa ini dan, la itu tidak, ana itu aku. Berarti aku tidak. Nah, ini. Berarti sangat jelas jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini merupakan bagian dari surat Al-Kafirun ayat keberapa ini ya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Berarti ayat yang keempat. Berikut soal nomor 4. Lakum dinukum waliyadin. Perilaku yang sesuai ayat di atas adalah A. Kita tidak boleh memaksa orang untuk ikut ke agama tertentu yang kita inginkan. B. Bersikap jujur dengan cara mengucapkan kata-kata dan memberikan kabar sesungguhnya. C. Berpegang teguh pada janji yang sudah diucapkan dengan tidak melanggarnya. D. Sikap memaksa teman yang berbeda agama untuk ikut beribadah bersama. Ya, anak-anak semuanya, lakum dinukum waliyadin ini merupakan
arti dari merupakan bagian dari surat Al-Kafirun ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk ikut ke agama tertentu yang kita inginkan, karena urusan agama merupakan urusan keyakinan yang tidak boleh dipaksakan. Tentunya berdasarkan surat Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oleh karena itu yang tepat adalah yang A. Nah, berikut kita scroll ke atas lagi, kita membahas soal yang ke-5. Iya. Kecilkan dulu. Ya. Soal yang ke-5, hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nama hari akhir yang dimaksud adalah Yaumul A. Mahsyar, B. Hisab, C. Ba'as, D. Akhir. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini kata, nah, di sini kata kuncinya adalah hari berkumpulnya. Lah ini. Kita lihat di sini untuk A, mahsyar, ini hari berkumpul. Jawabannya ini. Kalau hisab ini hari perhitungan. Kalau ba'as ini hari kebangkitan. Kalau hari akhir ya berarti hari akhir. Jadi jelas sekali kata kuncinya adalah hari berkumpulnya. Kalau hari dibangkitkannya berarti ini. Berhubung ini hari berkumpulnya berarti yaumul mahsyar, hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur. Baik, berikutnya soal nomor 6. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. 1. Bumi berguncang dan hancur sangat dahsyat. 2. Gempa bumi merobohkan sebagian rumah warga. 3. Hancurnya alam semesta beserta isinya. 4. Semua makhluk bernyawa mengalami kematian. 5. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya saling bertabrakan. Beberapa contoh kiamat kubro ditunjukkan angka A1, 2, 3, dan 4, B1, 2, 3, dan 5, C1, 3, 4, dan 5, D2, 3, 4, dan 5. Baik anak-anak semuanya, kita lihat di sini contoh kiamat kubro. Nah, kiamat kubro berarti di sini kiamat besar, berarti rusaknya alam semesta. Nah, kita lihat di sini 1. Bumi berguncang dan hancur sangat dahsyat, berarti rusaknya bumi. Gempa bumi merobohkan sebagian rumah warga, karena ini sebagian, tidak semuanya, tidak seluruh bumi, maka ini bukan jawaban. Kemudian hancurnya alam semesta beserta isinya, karena ini seluruhnya, berarti ini jawaban. Semua makhluk bernyawa mengalami kematian, berarti ini jawaban, karena semua makhluk bernyawa mengalami kematian. Kemudian nomor 5, matahari, bumi, dan planet-planet lainnya saling bertabrakan. Ini juga akan mengakibatkan rusaknya seluruh bumi dan alam semesta. Oleh karena itu ini jawaban. Lah, yang kiamat kubro berarti yang tidak ada duanya ini ya. Dua ini termasuk salah. Oleh karena itu yang benar 1, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah C. 1, 3, 4, dan 5. Berikut soal nomor 7. Contoh kejadian kiamat sughro berikut adalah A. Hancurnya alam semesta beserta isinya. B. Banjir bandang menerjang pemukiman. C. Bumi diguncangkan dengan dahsyat. D. Langit terbelah dan benda langit berjatuhan. Kita lihat di sini adalah contoh kiamat sughro, berarti kiamat kecil yang rusak hanyalah sebagian dari bumi, tidak semuanya. Oleh karena itu kita lihat di sini
hancurnya alam semesta beserta isinya ini kiamat kubro, berarti bukan jawaban. Banjir bandang menerjang pemukiman, karena ini banjir bandang berarti yang menerjang pemukiman hanya beberapa pemukiman saja, sehingga tidak semuanya. Sehingga ini cocok dengan kiamat sukhro, kiamat kecil. Adapun bumi diguncangkan dengan dahsyat ini merupakan kiamat kubro. Kemudian langit terbelah dan benda langit berjatuhan, ini juga kiamat kubro. Jelas sekali jawabannya untuk kiamat sukhro adalah B. Banjir bandang menerjang pemukiman, karena itu merupakan kehancuran tapi sebagian bumi saja, tidak semuanya, yakni beberapa pemukiman. Berikut kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 8. Ya, kita ke soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Allah SWT merupakan Tuhan yang maha dibutuhkan oleh makhluknya. 2. Meyakini bahwa suatu saat semua ciptaan Allah saat mengalami kehancuran. Yang ketiga, percaya alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. 4. Tidak ada satu makhluk di alam semesta yang tidak membutuhkan Allah SWT. 5. Yakin bahwa terjadinya hari kiamat akan terjadi dengan kuasa Allah SWT. Pernyataan yang sesuai dengan makna beriman pada hari akhir ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5. Anak-anak semuanya, kata kuncinya di sini adalah makna beriman pada hari akhir. Nah, berarti kita harus percaya kalau nanti ada hari akhir. Nah, kalau nomor 1, Allah SWT merupakan Tuhan yang maha dibutuhkan oleh makhluknya. Ini bukan jawaban, karena apa? Ini menjelaskan tentang Asmaul Husna Allah As-Somad yang maha dibutuhkan. Berarti ini bukan menjelaskan tentang makna beriman pada hari akhir. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa suatu saat semua ciptaan Allah akan mengalami kehancuran. Lah, ini jawaban, karena apa? Suatu saat ciptaan Allah semuanya akan mengalami kehancuran pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 3, percaya alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Ini juga merupakan makna beriman pada hari akhir, percaya kalau nanti ada hari akhir. Kemudian soal pernyataan nomor 4. Tidak ada satu makhluk di alam semesta yang tidak membutuhkan Allah SWT. Ini bukan jawaban, karena ini merupakan bagian dari pelajaran Asmaul Husna, yaitu As-Somad, yakni Allah maha dibutuhkan. Tidak ada kaitannya dengan makna hari kiamat atau hari akhir. Berikut nomor 5, yakin bahwa terjadinya hari kiamat akan terjadi dengan kuasa Allah SWT. Ini juga jawaban ini anak, karena yakin atau percaya bahwa nanti akan ada hari kiamat atas kuasa dari Allah SWT. Oleh karena itu jelas sekali jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Berarti jawabannya adalah D. Berikut kita ke soal nomor 9. Makna Asmaul Husna As-Somad adalah A. Allah SWT yang maha kekal tidak akan rusak seperti makhluk. B. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi ketika Allah SWT telah berkehendak. C. Allah SWT mendahulukan siapapun dan apapun yang dikehendakinya. D. Manusia selalu membutuhkan Allah SWT dalam hidupnya. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini kata kuncinya As-Somad. As-Somad itu Asmaul Husna yang artinya maha dibutuhkan. Mari kita lihat di sini, kalau A, Allah SWT yang maha kekal tidak akan rusak seperti makhluk, berarti ini Asmaul Husna Al-Baqi, berarti Allah maha kekal, berarti ini bukan jawaban. Kemudian tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi ketika Allah SWT telah berkehendak. Berkehendak ini arti dari Asmaul Husna Al-Muqtadir, sehingga ini bukan jawaban. Kemudian yang C, Allah SWT mendahulukan siapapun dan apapun yang dikehendakinya.
ini Asmaul Husna Al-Muqtadim, yakni Allah Maha mendahului, atau sifat wajib Allah itu qadim, maha dahulu, bukan maha dibutuhkan, sehingga ini bukan jawaban. Kemudian manusia selalu membutuhkan Allah SWT dalam hidupnya. Lah ini perumpamaan dari As-Somad karena Allah maha dibutuhkan, sehingga jelas sekali jawabannya adalah D. Berikutnya kita ke soal nomor 10. Kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas. Ya, tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Agar video ini semakin bermanfaat buat kalian semuanya. Bagikan kepada teman-teman kalian semuanya. Oke, kita langsung ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Setiap ciptaan Allah SWT akan hancur atau tidak abadi. 2. Kita hendaknya lebih dulu berbuat dalam berbuat kebaikan. 3. Allah yang menentukan semua yang terjadi pada setiap makhluknya. 4. Menjadikan Allah SWT tempat meminta yang utama. Penerapan Asmaul Husna Al-Muqtadir terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Anak-anak semuanya, kata kuncinya di sini Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Oleh karena itu kita lihat di sini, setiap ciptaan Allah SWT akan hancur atau tidak abadi. Ini bukan atau tidak ada kaitannya dengan Al-Muqtadir. 2. Kita hendaknya lebih dulu berbuat dalam berbuat kebaikan. Ini Asmaul Husna Al-Muqaddim, kalau ini tadi Al-Baqi. Kemudian Allah yang menentukan semua yang terjadi pada setiap makhluknya. Lah ini kayaknya ini jawabannya. Karena apa? Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa. Ini ada kaitannya dengan pernyataan nomor 3. Adapun pernyataan nomor 4, menjadikan Allah SWT tempat meminta yang utama, ini perwujudan dari Asmaul Husna As-Somad, yang artinya Allah Maha dibutuhkan. Jadi ini bukan jawaban, ini Al-Muqtadim, untuk ini Al-Baqi. Nah, untuk yang Maha kuasa atau menentukan semua yang terjadi dalam setiap makhluknya, ini merupakan perwujudan dari Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang mana Al-Muqtadir itu artinya Maha berkuasa, Maha berkehendak. Jawabannya jelas sekali, yaitu 3, sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 11. Allah SWT Maha dibutuhkan. Allah SWT menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah SWT dalam perilaku sehari-hari. Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Ya, anak-anak semuanya, di sini kita lihat Allah Maha dibutuhkan. Ya, Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkan. Nah, sangat jelas sekali jawabannya adalah As-Somad, yang artinya Allah Maha dibutuhkan. Berikut kita ke soal nomor 12. Allah SWT Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaannya. Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, nah ini, Allah SWT Maha Kuasa. Asmaul Husnanya adalah, kalau As-Somad ini maha dibutuhkan, Al-Muqtadir ini maha kuasa. Jadi ini jawabannya. Untuk Al-Muqaddim itu artinya yaitu maha mendahului atau maha paling dahulu. Kemudian Al-Baqi Allah Maha kekal abadi. Jelas jawabannya Allah Maha Kuasa adalah Al-Muqtadir. Berikut soal nomor 13. Kita bersihkan dulu. Ya, soal nomor 13.
Arti zakat mal menurut istilah adalah A. Mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. B. Menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. C. Pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela. D. Pemberian atau sumbangan harta selain zakat wajib untuk kebaikan. Anak-anak semuanya, di sini arti zakat mal, anak-anak semuanya. Arti zakat mal itu artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab, mencapai nisab. Nah, jawabannya adalah A. Karena apa? Di sini ada nisabnya, berarti ini inti dari zakat mal. Kalau zakat fitrah tidak ada nisab. Setiap orang terkena 2,5 kilogram. Itu untuk zakat fitrah. Karena ini zakat mal, berarti syaratnya harus ada mencapai nisab. Berikut soal nomor 14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Mencapai 1 nisab. 2. Merdeka. 3. Beragama Islam. 4. Berniat mengeluarkan zakat. 5. Memberikan sebagian harta. Syarat orang yang wajib zakat ditunjukkan pada nomor, ya kita lihat, mencapai 1 nisab. Nah ini termasuk syarat orang yang wajib zakat. Kemudian merdeka, orang itu merdeka. Orang itu beragama Islam. Kemudian berniat mengeluarkan zakat, itu merupakan rukun dari zakat, bukan syarat wajib zakat. Kemudian memberikan sebagian harta ini juga bukan merupakan syarat, tapi rukun zakat. Oleh karena itu sangat jelas sekali jawabannya 1, 2, 3, yaitu A. Berikutnya kita ke soal nomor 15. Ya, kita bersihkan dulu. Ya. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang pengertian zakat fitrah adalah A. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki selama mencapai 1 tahun. B. Harta yang dikeluarkan berupa harta dan bahan makanan diberikan kepada orang lain. C. Mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. D. Sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam pada penghujung bulan Ramadan. Jawaban yang benar adalah ini, sangat jelas karena zakat fitrah itu terjadinya hanya ada pada bulan Ramadan. Berikut soal nomor 16. Batas akhir mengeluarkan zakat fitrah adalah A. Berbuka puasa, B. Menjelang takbiran, C. Tengah malam, D. Menjelang sholat idul fitri. Anak-anak semuanya, batas akhir mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang sholat idul fitri. Jadi pada waktu menjelang sholat idul fitri itu batasnya. Anak-anak semuanya, jika setelah sholat idul fitri maka bukan disebut dengan zakat fitrah tapi menjadi sedekah biasa. Berikut soal nomor 17. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi adalah Nabi A. Ibrahim alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Isa alaihissalam, D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, sangat jelas sekali yang namanya Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jawabannya adalah D. Berikut kita ke soal nomor 18. Nabi Muhammad SAW sering menghadapi ancaman dari orang-orang Quraisy dalam menyiarkan agama Allah SWT. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak menaruh dendam. Sifat yang sesuai dengan kisah di atas adalah A. Rendah hati, B. Percaya diri, C. Dermawan, D. Pemaaf. Anak-anak semuanya, sangat jelas sekali di sini adalah Nabi Muhammad SAW sering menghadapi ancaman dari orang Quraisy dalam menyiarkan agama Islam. Nah, kini kita lihat bahwa
Kata kuncinya adalah ini, tidak menaruh, ya, tidak menaruh dendam. Jadi ini merupakan, jawabannya adalah iya, pemaaf. Iya. Berikut kita soal nomor 19. Nabi Muhammad SAW suka membantu pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW turut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke Syams. Contoh perilaku meneladani Nabi Muhammad SAW sesuai kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Menyisihkan sebagian uang saku untuk beramal. B. Menolong saudara yang membutuhkan. C. Percaya diri mengerjakan soal ujiannya sendiri. D. Saling menghargai teman sekolahnya. Anak-anak semuanya, untuk soal nomor 19 ini kita lihat di sini. Nabi Muhammad suka membantu. Lah, ini kata kerja. Kata kuncinya membantu pamannya Abu Thalib. Lah, Nabi Muhammad turut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Lah, ini suka membantu kata kuncinya. Oleh karena itu jawabannya adalah kira-kira apa? Ya, menolong saudara yang membutuhkan. Berikut soal nomor 20. Penduduk asli Madinah yang menyambut berbaik hati dan menerima kedatangan Nabi Muhammad dan pengikutnya disebut kaum A. Muslimin, B. Ansor, C. Muhajirin, D. Mukmin. Jawaban yang benar adalah sahabat Ansor. Iya. Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal pembahasan untuk penilaian akhir semester 1 kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang kita bahas sekarang adalah sampai nomor 20 dulu. Adapun untuk pembahasan jawaban singkat dan uraian akan kita bahas lagi nanti setelah video ini kami upload. Tentunya kalian bisa melihat video-video lainnya untuk part kedua video ini pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi dengan sahabat Sams Channel pada latihan-latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.